Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji dua ayat, yaitu ayat ke-26 dan ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma Malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah wahai Rasul, Allahumma, ya Allah, Malikal mulki, engkaulah yang memiliki kerajaan. Tu'ti, akan diberikan al-mulka, kerajaan, man tasya'u, kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, dan akan dicabut al-mulka, kerajaan, mimman, daripada orang tasya'u, yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, akan dimuliakan, man tasya'u, siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tuzillu, dan akan dihinakan, man tasya'u, siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan sebuah pernyataan yang di dalamnya berisi pengagungan atas sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengakuan rasa syukurnya Rasulullah SAW yang telah diberikan berbagai macam anugerah oleh Allah. Termasuk anugerah-anugerah yang belum pernah Allah berikan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau.
sebagaimana sudah kita kaji di kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Tayammum. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku diberi 5 hal yang tidak Allah berikan kepada Nabi atau Rasul sebelumku. Ini bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Yang pertama kata Rasulullah, aku ditolong dengan Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuhku 1 bulan perjalanan. Sehingga ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan di Madinah, maka orang-orang yang tidak beriman itu akan merasa gentar. Ini adalah bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, pertolongan yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, Allah jadikan untukku semua bumi adalah masjid dan tanahnya dapat dijadikan sebagai alat bersuci. Maka dimanapun umatnya Rasulullah berada, kemudian waktu sholat datang, bisa melaksanakan sholat. Walaupun tidak menemukan masjid dalam bentuk bangunan. Karena semua bumi adalah masjid. Tidak menemukan air, tanah bisa digunakan sebagai alat bersuci. Dengan syariat tayamumnya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dihalalkan untukku ghanimah. Karena Rasulullah SAW diberikan syariat oleh Allah SWT untuk melakukan perlawanan ketika diserang. Dengan izin Allah SWT, turunnya Al-Quran surah Al-Baqarah 190 sampai dengan 194. Allah menyampaikan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Sehingga dalam konsep al-Islam, peperangan itu sifatnya adalah pembelaan diri. Bukan agresi. Bukan mendahului, tetapi melawan karena didolimi. Maka sejarah telah mencatat Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, beliau tidak melakukan perlawanan walaupun diintimidasi, walaupun dihalang-halangi terhadap pengikut-pengikut beliau, juga terhadap diri beliau. Di kitab Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Wudu, kita semua sudah mengkaji. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud melaksanakan sholat di dekat Ka'bah, kemudian datang orang yang paling celaka, yaitu Amr bin Hisham. Nama populernya adalah Abu Jahal. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambil jeroan onta, kotorannya, kemudian meletakkan di punggungnya Rasulullah. Kemudian orang yang paling celaka berikutnya melakukan itu. Sehingga Rasulullah sholat, kemudian di punggungnya diletakkan kotoran onta tersebut. Kemudian ada yang datang memberitahu kepada putri beliau, Fatimah. Fatimah segera datang, mengambilnya. Sementara Rasulullah masih tetap dalam keadaan sujud. Setelah selesai, kemudian Rasulullah mendoakan 7 orang yang terlibat untuk meletakkan kotoran di punggungnya Rasulullah. Didoakan. Dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dijelaskan, 7 orang yang disebutkan itu semuanya terbunuh pada perang Badar. 13 tahun melakukan dakwah, dianiaya, dihalangi, tidak melakukan perlawanan karena Allah belum memberikan izin. Begitu sudah hijrah ke Madinah 2 tahun, kemudian Allah berikan izin dengan turun Al-Baqarah 190 sampai 194.
dan berturut-turut Al-Quran surah Al-Anfal, Al-Quran surah At-Taubah yang berisi etika di dalam peperangan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kata Rasul, nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum tertentu. Maka Bapak Ibu kalau membaca dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan dialognya para nabi dan Rasul dengan umat-umat mereka, biasanya nabi dan Rasul itu menyebut umatnya dengan ya qaumi. Misalnya di Al-Quran surah Al-A'raf, nanti dibaca kisahnya. Allah menyampaikan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia bilang, ya qaumi, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Tapi Rasulullah SAW ketika menyeru mesti menggunakan ayyuhan nas, wahai manusia. Karena memang seruannya tidak hanya untuk mereka yang mendapati dakwahnya beliau, tetapi untuk kita semua. Rasulullah oleh Allah diutus sebagai rahmat atas seluruh alam. Diutus untuk semua bangsa. Maka kita sudah benar mengikuti beliau. Karena Rasulullah peruntukannya untuk kita semua. Bangsa manusia juga termasuk di dalamnya bangsa jin. Nanti Bapak Ibu baca tafsir Al-Quran surah Al-Jin. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, aku diberikan kesempatan untuk memintakan syafaat. Syafaat yang kita kenal dengan syafaatul udmah. Ini hanya Rasulullah yang diberikan izin oleh Allah untuk meminta itu. Bukan nabi-nabi terdahulu. Ini artinya Allah SWT telah memberikan anugerah yang begitu istimewa untuk beliau. Termasuk kita umatnya, kalau memenuhi syarat, maka akan mendapatkan predikat khairu ummah. Nanti kita akan sampai tafsirnya di Al-Quran surah Ali Imran. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di Al-Quran surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-247, ketika Nabi Samuel diminta oleh Bani Israel meminta kepada Allah agar diangkat seorang raja. Kemudian Allah SWT menunjuk Tolut sebagai raja. Mereka protes. Mereka mengatakan kepada nabinya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Qalu, mereka berkata, anna, bagaimana mungkin, yakunu lahu, dia menjadi al-mulku, raja, alaina, atas kami. Wa nahnu, dan kami ahaqqu, lebih berhak bil mulki, atas kerajaan, minhu, darinya. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Bukankah dia tidak punya banyak harta? Jadi orang-orang Bani Israel punya pemikiran bahwa yang berhak mendapatkan anugerah kekuasaan, yang berhak mendapatkan anugerah kerajaan adalah orang-orang yang sa'atam minal mal. Orang yang hartanya banyak. Ini kan yang sekarang juga ada dalam pemikiran masyarakat kita. Kalau ada orang yang dicalonkan, langsung pertanyaannya, dunyane pira kan? Berarti kan pola pikirnya tidak beda jauh dengan Bani Israel. Makanya kalau Quran bolak-balik cerita Bani Israel, karena sebenarnya itu karakter hampir semua manusia. Ngeyelnya ada, rewelnya ada, cerengkengnya ada, tidak bersyukurnya ada, melawan Nabi ada, ngambil yang enak, buang yang tidak enak.
mengimani sebagian, mengkafiri sebagian, itu karakter Bani Israil yang nyata-nyata ada hampir pada semua manusia. Makanya di Al-Baqarah ada kisah tentang Nabi Musa dengan Bani Israil. Nanti di Al-Ma'idah kita akan ketemu lagi. Di An-Nisa juga ada. Di Ali Imran dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan Bani Israil. Banyak surah Allah menjelaskan. Itu real, di masa lalu ada. Umat-umat itu ada. Tapi karakternya abadi ada pada hampir semua manusia. Makanya oleh Allah dikatakan bahwa Allah lah pemilik kerajaan. Sehingga Nabi Samuel yang menyampaikan begini. Qala innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah yang telah memilihkan dia untuk kalian. Mungkin dia hartanya tidak luas. Tapi oleh Allah dia diberikan kemuliaan. Wazadahu bastotang fil ilmi. Allah telah memberikan tambahan keluasan ilmu. Sehingga inilah sejatinya Bapak dan Ibu. Seorang pemimpin itu dipilih karena keluasan ilmunya, bukan keluasan hartanya. Bukankah kita kalau milih imam untuk imami kita semua, yang kita pilih yang paling banyak tahu tentang Al-Quran? Kalau sama, yang paling banyak tahu tentang hadis. Kalau sama, yang paling awal hijrah. Kalau sama, yang paling awal masuk Islam. Kalau sama, baru yang terakhir. Paling tua usianya. Tidak ada syarat imam itu yang paling kaya, itu tidak ada. Hadisnya tidak pernah bilang begitu. Inilah mengubah mindset inilah yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita semua. Bahwa pemimpin itu sejatinya harus orang yang zadahu bastotang fil ilmi. Ilmunya paling luas. Karena nanti dia mengambil keputusan-keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan terkait kemaslahatan makmumahnya. Ini jawaban dari Nabi Samuel kepada Bani Israil. Yang kedua, wal jismi. Fisiknya juga harus kuat. Karena al-imamu khadimul ummah. Pemimpin itu pelayannya umat. Jadi kalau malam hari ada makmumahnya, ada rakyatnya yang butuh ditolong, ya harus mau. Malam hari digedor pintunya, rakyatnya datang. Pak, ini istri mau melahirkan, pinjam mobilnya. Jangan dipinjami, antar sekalian. Bensinnya, kasih bensinnya. Itu khadimul ummah. Kalau fisiknya tidak kuat, tentu tidak akan mampu. Misalnya yang paling rendah saja, Bapak dan Ibu. Pemimpin di tingkat RT. Satu RT berapa kakak? 60 kakak. Berapa warga? Akeh kan Bapak Ibu. Dan masing-masing ada persoalan. Jadi kalau kemudian datang ke rumah Pak RT, bilang, Pak ada persoalan. Jangan kemudian, bosan maning. Lah jenengan sudah mau dipilih menjadi pemimpin kami, layani kami. Pemimpin itu memimpin, mengarahkan. Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Iya, namanya kan khadimul ummah, melayani, bukan dilayani. Nah, melalui ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa Allah yang punya hak untuk memberikan anugerah kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ayat ini juga Allah turunkan untuk membantah ucapan orang-orang yang tidak beriman ketika mereka mempersoalkan kerasulan Nabi Muhammad. Kita lihat di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 32. As-Zukhruf surah ke-43 ayatnya 32. Allah mengajukan pertanyaan begini.
Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattahida ba'duhum ba'du. Liyattahida ba'duhum ba'dun sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah, ahum, apakah mereka? Yaksimuna, yang akan membagikan rahmata rabbika, rahmat dari Tuhanmu. Termasuk anugerah kenabian yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, itu adalah rahmat Allah. Mereka mempertanyakan itu. Karena mereka beranggapan, kenapa yang jadi nabi beliau? Kenapa bukan orang yang terpandang? Kenapa bukan orang yang hartanya paling banyak? Maka Allah jawab, Nahnu qasamna bainahum, kami yang punya hak membagi-bagikan di antara mereka. Termasuk apa? Ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Kenapa Allah yang berhak? Karena memang Allah pemiliknya. Dan itu mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Al-Quran surah Al-An'am 124. Ini pun bantahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang mempersoalkan hak kenabian diberikan kepada Rasulullah SAW. Allah menyampaikan begini. 124. Wa idza ja'atuhum ayatun, dan apabila datang kepada mereka satu ayat, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta sehingga nu'ta, didatangkan kepada kami misla seperti ma'utia, apa yang telah didatangkan Rasulullah kepada Rasul-Rasul Allah. Ini bantahan yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Mereka ingin menyampaikan bantahan. Jadi mereka ingin beriman kepada Rasul, tapi dengan syarat-syarat mereka. Nanti mereka ingin minta mukjizat. Tetapi ketika Allah berikan mukjizat itu, Bapak Ibu, belum tentu mereka beriman. Kan orang yang kafir itu begitu. Minta mukjizat, begitu mukjizatnya ditampakkan oleh Allah, pasti akan mengatakan, haza sihrum mubin, kitalah sihir. Kan orang kalau sudah tidak ngandel itu akan banyak alasan. Ditunjukkan bukti-bukti, tetap ngeles. Kata anak muda, ngelesnya kayak yang paling populer, ngelesnya kayak baja ya katanya gitu. Sat-set gitu. Intinya tidak mau. Makanya Allah jawab begini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah a'lamu, yang lebih mengetahui. Haitsu, di mana saja, yaj'alu, Allah akan jadikan risalahnya. Artinya Allah mau menunjuk siapapun menjadi nabi dan rasul, itu mutlak kewenangannya Allah. Haknya apa? Manusia memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wong bumi ini milik Allah, langit ini milik Allah, manusia tinggal di atasnya, semuanya atas anugerah Allah, free. Jadi ibarat orang dipinjami rumah, isinya dicukupi, tapi rewel karo sing di rumah. Kira-kira enaknya apa kena? Enaknya ditudukna lawang, Pak, jenengan baru lawang, Pak. Iya, tulung jenengan metu, ditutup sing jaba. Si bisa tutup siapa? Jenengan rewel sih, protes baik. Wis umah orang bayar, ya fasilitas disiapna, makanan dikirim galtina, pokoknya kepenak, tapi nggak nyami sing duwene, kira-kira bime. Itu tanda ketidakbersyukuran. Makanya Allah menyampaikan, Allah yang lebih tahu siapa yang akan dijadikan untuk membawa risalahnya. Ini
Al-An'am 124. Kemudian Al-Quran surah Al-Isra ayat 21. Al-Isra ya. Surah ke 17. Allah menyampaikan begini. Ungzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ungdur, perhatikanlah. Kaifa, bagaimana, faddalna, kami unggulkan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu, akbaru darajatin, derajatnya lebih besar, wa akbaru tafdila, dan karunianya, keutamaannya juga lebih agung. Ini Allah yang memberikan penegasan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah menyampaikan lagi. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u. Allah bisa saja, mudah bagi Allah untuk mencabut anugerah kekuasaan yang telah Allah berikan. Maka kita membaca sejarah. Sejarah telah mencatat jatuh bangunnya kekuasaan ketika mereka sudah tidak lagi mengikuti sunnatullah. Di dalam Al-Quran kita membaca dua raja yang solih, dan dalam Al-Quran kita membaca dua raja yang durhaka. Dua raja yang solih, yang pertama adalah Zulkarnain. Nanti baca tafsirnya di Al-Quran surah Al-Kahfi. Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk. Itu dalam tafsirnya karena kekuasaannya yang luas seperti tanduk. Ada juga yang berpendapat karena memakai mahkota yang ada tanduknya. Nanti dibaca tafsirnya. Ini Zulkarnain yang oleh Allah diizinkan memenjarakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dia sampai ke suatu wilayah yang ketika mataharinya terbenam, itu seperti terbenam di lumpur yang berwarna hitam. Ketemu dengan bangsa yang bahasanya tidak dipahami. Berarti bahasanya tidak sama dengan bahasa Iskandar Zulkarnain. Kemudian yang kedua, seorang raja yang solih, juga seorang nabi, juga seorang rasul, Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menceritakan bagaimana Allah menganugerahkan kepada beliau sampai diizinkan oleh Allah memahami bahasa binatang. Nanti bisa Bapak Ibu baca dalam tafsir Al-Quran surah ke-27. Al-Quran surah An-Naml. Kalau nunggu kajian kita lama Pak, masih jauh banget. Ini baru Ali Imran. Kita sekali ngaji kan paling 1-2 ayat. Kalau sampai An-Naml barangkali tidak cukup usianya. Ya, baik usia saya maupun usia Bapak Ibu. Kan tidak ada jaminan yang sepuh meninggal duluan. Boleh jadi yang lebih muda yang meninggal duluan. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Meninggal itu urusannya bukan seperti orang makan kacang. Kalau makan kacang kan yang dimakan yang awas-awas dulu. Yang tidak awas keri-keri. Tidak. Meninggal itu tidak ada urusan. Muda meninggal ya banyak, yang sepuh tidak meninggal ya lebih banyak kan gitu. Makanya yang muda-muda jangan pede, nyong mati nih siswe cari siapa. Ya, belum tentu. Ya, makanya tadi PR-nya Bapak Ibu ya, silakan baca Al-Kahfi tentang Iskandar Zulkarnain, yang kedua tentang beliau baginda Nabi Sulaiman ya, yang oleh Allah diberi anugerah yang luar biasa, tapi syukurnya juga luar biasa. Doanya yang populer, Rabbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an'amta alayya. Ini doanya yang populer. Maka kalau kita baru diberi harta sedikit, pangkat kecil, terus sudah petik-petikan, itu izin.
petik ya. Nabi Sulaiman kekuasaannya luas. Sampai berkirim surat kepada Balkis. Kemudian dibalas dengan kiriman emas. Nabi Sulaiman jawabannya apa? Yang Allah berikan kepadaku jauh lebih banyak daripada yang kau kirimkan. Kirimi surat lagi. Kalau tidak mau ya diserang. Akhirnya kan Balkisnya yang datang sendiri untuk berdiplomasi. Balkisnya berangkat, singgasananya diambil. Makanya kan kaget ya. Ini kan anugerah yang Allah berikan. Jadi Allah bisa mengunggulkan siapapun yang Allah kehendaki. Al-Quran juga bercerita kepada kita dua orang raja yang durhaka. Satu Namrud di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian didakwai oleh Nabi Ibrahim. Dari mulai diajak berlogika, ketika berhala-berhalanya dihancurkan. Kemudian ditanya oleh Namrud pada beliau Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim menyampaikan jawaban, kenapa tidak tanya sama yang besar? Kan dia yang bawa kapaknya. Kemudian Namrud akan jengkel, kenapa harus bertanya kepada dia? Wong dia tidak bisa bicara. Dikembalikan oleh Nabi Ibrahim, tahu tidak bisa bicara, kenapa disembah? Tapi yang namanya penguasa, kalah debat, menang kekuasaan. Ditangkaplah Nabi Ibrahim, kemudian dibakar. Tapi Allah menghendaki Nabi Ibrahim tidak terbakar. Allah perintahkan api untuk menjadi dingin. Bisa. Karena api itu milik Allah. Api tunduk kepada pemiliknya. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba ya. Karena kita bukan pemilik api. Kita sama dengan api, sama-sama makhluk. Jadi tidak usah coba-coba bilang kepada api, ya narukuni. Bardan wasalaman. Sebut nama panjenengan. Jenengan megang api, ya kobongan Pak. Ya. Itu jangan dipraktekkan. Yang kedua, Fir'aun, penguasa Mesir. Kedolimannya terhadap keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan tinggal di Syam. Kemudian ketika masa paceklik 7 tahun, anak-anaknya hijrah ke Mesir. Saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi menteri urusan pangan. Kalau sekarang mungkin kepala badan logistik ya Pak. Nabi Yusuf di sana. Ke sana untuk minta bantuan. Pulang. Ke sana lagi membawa Bunyamin. Kemudian dikasih takaran dari emas sehingga hukumannya ditinggal. Sampai kemudian Nabi Yakubnya ikut ke sana. Tinggallah Nabi Yakub, anaknya, keturunannya di Mesir ratusan tahun. Jumlahnya menjadi banyak, membuat Fir'aun kemudian lalim, dolim, menganiaya, menyembelih anak-anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak perempuan. Didakwai oleh Nabi Musa, tidak mau beriman, akhirnya oleh Allah dihukum, ditenggelamkan. Al-Quran sudah memberikan contoh yang sangat adil. Dua orang yang sangat solid dengan kekuasaan yang begitu luas, dan dua orang yang sangat durhaka dengan kekuasaan yang begitu luas. Sama dengan Al-Quran menceritakan kepada kita, dua orang wanita mukminah dan dua orang wanita yang durhaka. Dua orang wanita mukminah, satu istrinya Fir'aun, Asiyah. Yang kedua Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dua orang wanita yang durhaka. Satu istrinya Nabi Nuh. Yang kedua istrinya Nabi Lut. Nanti dibaca di Al-Quran surah At-Tahrim. Di Al-Quran surah At-Tahrim Allah menjelaskan itu. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini sebenarnya sudah cukup. Mau mengambil contoh yang mana dan mau memilih akibat yang mana. Kalau mengambil contoh yang baik, berarti berharap akibatnya baik. Kalau mengambil contoh yang buruk, ya siap-siap. Akhirnya akan mendapatkan keburukan. Wa tu'issu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u. Allah mampu memuliakan siapa saja orang yang Allah kehendaki. Rasulullah SAW
terlahir dalam keadaan yatim. Ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib sudah Allah wafatkan. Begitu beliau diajak ziarah oleh ibundanya di usia beliau 6 tahun ke Abwa, daerah dekat Madinah, pulangnya ibundanya meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan suasana psikologis seorang anak usia 6 tahun ditinggal ayah dan ibu, berangkat bersama ibundanya, pulang tanpa ibundanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memang mempersiapkan Nabi Muhammad SAW dengan mental yang paling kuat. Diberikan beban kesengsaraan yang maksimal. Terlahir ayahnya sudah meninggal, baru 6 tahun ibundanya meninggal, 6 tahun pindah kepada kakeknya meninggal. Bisa dibayangkan, Pak, suasana kebatiniahannya. Makanya beliau orang yang paling tangguh, orang yang paling kuat mentalitasnya. Maka kita pun sebenarnya begitu. Mendidik anak buat mental mereka kuat. Jangan semua ditandangi wong tuane. Pak, apa nginung? Mana cukut toh? Cukutna. Karena bapaknya eman cukutna. Nah, kalau bapaknya ninggal, pan ngongkon siapa? Ngongkon pembantu nih. Ada duit-duit bisa bayar pembantu. Ada duit-duit, Pak. Jadi biarkan mereka itu menghadapi tantangan kehidupannya. Karena tantangan itulah yang akan menguatkan mentalitasnya, akan menajamkan daya pikirnya. Kalau semuanya diambil alih, orang dadi, Pak. Wong kita semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW oleh Allah ditempa, dididik dengan mentalitas yang sangat kuat. Makanya oleh Allah beliau diberikan kemuliaan yang paling unggul. Mulia di dunianya, mulia di akhiratnya. Bahkan Rasulullah bercerita di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, setelah semuanya melewati Sirat, termasuk Rasulullah melewati Sirat, sampai di pintu surga, ditanya oleh penjaga surga, siapa engkau? Rasul jawab, Muhammad. Kata penjaga surganya, surga tidak diizinkan dimasuki sebelum engkau ya Rasul. Coba. Diturunkan terakhir, tapi masuk surganya duluan. Diturunkan terakhir, tapi diharapkan syafaatnya oleh seluruh manusia. Bahkan beliau orang yang namanya tiap hari disebut oleh para pengikutnya. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi Bapak dan Ibu, Allah pun mampu wa tuzillu man tasya'u. Allah mampu menghinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Contoh tadi, Fir'aun. Berapa lama dia berkuasa? Sejak sebelum Nabi Musa lahir. Karena dia yang mengizinkan istrinya untuk menyelamatkan Fir'aun yang hanyut di Sungai Nil. Sampai dirawat di istananya, sampai menjadi remaja, menjadi dewasa. Nabi Musanya hijrah ke Madian, kembali lagi mendakwai. Tapi dia memilih untuk tidak beriman. Allah hinakan. Allah tenggelamkan. Jasadnya Allah selamatkan. Untuk apa? Jadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Ini loh orang yang mengaku Tuhan, orang yang sangat durhaka, orang yang sangat kejam, setelah mati jadi tontonan. Jadi Quran menceritakan itu bukan hanya untuk dibaca, tapi diambil pelajarannya. Kemudian Allah menyampaikan, biyadikal khair. Di tangan Allah semua kebaikan. Maka Bapak Ibu, saya ingin titip pesan. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian yang Allah berikan kepada kita, kalau kebaikan itu dari Allah, kalau keburukan atas sebab diri kita. Kata Allah, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu ada di An-Nisa. Kebaikan itu dari Allah, keburukan dari dirimu sendiri.
sudah tahu usianya udah banyak. Naik motor ndak pakai jaket. Udah orang gelem minggir. Ngomongnya apa? Kuat, lagi nom biasa udan-udanan, lagi nom. Lagi usianya 17. Sekarang satunya pindah ke belakang, 71. Pulang mandi, malamnya sumuk, kipas angin nyenter. Paginya wetengnya pelung-pelung. Ini masuk angin ya. Keburukan dia yang mengambilnya bukan dari Allah SWT. Asam uratnya tinggi. Itu namanya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Allah tidak pernah. Kata Allah, wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Di tangan Allah semua kebaikan. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ini harus diyakini, Bapak Ibu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 27. Tulijul laila fin nahari. Dimasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil laili. Dan dimasukkan siang ke dalam malam. Allah mempergilirkan siang dan malam itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan. Allah jadikan malam sebagai libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Allah jadikan malam sebagai selimut. Supaya apa? Kita bisa sakanan. Tidur dengan tentram. Bapak Ibu pasti niteni. Tidur siang dengan tidur malam itu rasanya beda. Kalau tidur siang, perasaannya udah lama, padahal sebentar. Apalagi lagi puasa, Pak. Habis zuhur ya. Capek, lapar, rada mumet sedikit. Karena asam lambungnya naik, biasanya kan mumet, Pak. Geleleng lah, ngenteni asar. Ramadan gitu kan. Perasaannya lama banget. Begitu ngelilir, nembe jam 1. Ngeleleng maning lah, ngeleleng maning. Ngelilil maning, jam 1:15. Kayak suwe nemen ya. Tapi kalau malam hari, Pak, baru geletak jam 9, tahu-tahu HP udah bunyi. Jam 3, saya dilihat temen yang geleng. Itulah bedanya tidur siang dengan tidur malam. Karena Allah memang jadikan siang bukan untuk tidur, tapi untuk ma'asya, untuk ngasab. Allah bergiliran siang dan malam. Kemudian pergantian siang dan malam menyebabkan pergantian hari. Pergantian hari menyebabkan pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun. Itulah yang menghabisi usia kita. Kalau kau hari tidak pernah ganti, engkau umur orang nambah-nambah, Pak. Umurnya pira, ajek baik, soalnya dinanya awan baik. Karena bergilir, maka usianya nambah. Ditandai dengan perubahan ekspresi, perubahan jasad kita. Kalau tidak percaya nanti pegang ijazah SMA, singana fotone ya Pak. Kacaan, pada apa ora? Sing jelas ora pada. Gagah foto ijazah SMA daripada saiki, Pak. Kaning rambutnya kita ireng kabeh kita. Itulah pergantian siang dan malam menghabisi usia kita. Maka jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai ketika waktunya habis baru kita menyesal. Igtanim khamsan qabla khamsin katanya. Jaga 5 perkara sebelum datang yang 5 kan itu. Ini dijaga. Kemudian wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi ada sesuatu yang mati bisa mengeluarkan yang hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Jenengan tahu pelok? Pelok, tahu pelok? Wijileng pelem. Itu kan mati kan? Orang bisa melaku-melaku ya Pak. Pernah huruf pelok melaku-melaku deh, Pak?
Tapi kalau jenengan letakkan di tanah yang subur, berdoa kepada Allah, keluar pohonnya. Atau yang dijadikan sebagai simbol pramuka, kelapa. Kelapa jangan dipetik sampai tua di pohon, sampai jatuh sendiri. Setelah itu disimpan, diletakkan, akan keluar. Itu Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang istimewa lagi, Allah mengeluarkan pitik dari dalam telur. Kue ayam mengendok, diangkremi, salikur dina, ditiliki, endoknya pada pecah, metu pitik. Nah, sekarang dibantu, Allah sudah berikan pengetahuan pakai alat penetas. Jadi mbokane ayam tugasnya ngendok baik sing anggremi sejen maning. Disinari kan. Tapi Allah yang mengeluarkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tukhrijul mayyita minal hayy." Allah mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ayam ngendok. Ndok kan orang bisa melaku-melaku, Pak. Tepluk yang ning kono bae orang bisa pindah-pindah. Kecuali dicukut sing duwene. Pohon mangga mengeluarkan pelok tadi. Witeng pohon asem mengeluarkan buahnya, mengeluarkan bijinya. Wiji yang asem ditanam, mengeluarkan pohonnya. Maka dulu sering ada guyonan begini. Awas hati-hati, aja sampai nabrak lungsu katanya. Lungsu ke wiji yang asem. Aja nganti nabrak lungsu sing wis ditandur 30 tahun. Ya bener gede nemen, Pak. Itu mengajak orang untuk berpikir. Ya. Ketika Allah menjelaskan ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita untuk memahami alam semesta, tapi Allah ingin mengingatkan bahwa Allah mampu menghidupkan dan Allah mampu untuk membangkitkan kembali. Artinya kita hidup, nanti kita akan meninggal dan kita akan dibangkitkan untuk dimintai tanggung jawabnya. Kalau sadar seperti itu, setiap langkah, setiap ucapan, setiap perbuatan akan dikerjakan dengan sangat hati-hati karena ada SPJ-nya. Jangan merasa aman. Orang takoni siapa bilang? Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Apa bunyinya? Famay ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja. Siapa saja maksudnya apa? Orang yang datang kepada Allah, orang yang minta kepada Allah, orang yang membawa alat datang kepada Allah, orang yang membawa wadah kepada Allah. Disinilah konsep tawakal itu muncul. Lah kadang kita ingin dapat rezeki hanya mengandalkan satu, doa. Tapi ilmu tidak kita cari. Alat tidak kita siapkan. Wadah tidak kita bawa. Yang dari dikasih, Bapak. Seperti orang mau mancing. Orang kalau mau mancing, ada ilmunya. Belajar dulu sama yang ahli mancing. Mancing ikan ya. Bukan mancing keributan. Belajar dulu ilmunya. Yang kedua, siapkan alatnya. Yang ketiga, siapkan bekalnya. Yang keempat, berdoa. Pengen ikan apa? Ikan keting, Pak. Ya, ningkali insya Allah oleh. Petik, ningkali anak. Sepat, ningkali anak. Pengen ikan tuna, Pak. Ya, jadi ningkali lah, Kak. Ning laut. Terus jangan di pinggir, nengah. Berarti harus pinjam alat bawa perahu. Mancing kesel, Pak, oleh sisi pakai jaring kan begitu. Itu usahanya maksimal.
Pengen prestasinya tinggi, ya belajar. Jangan donga ya Allah, nyong pengen pinter ya Allah. Buku didelengi, ya orang bakal pinter. Nyong orang pinter-pinter, padahal wis donga diwaca bukunya. Ora, ya orang mungkin. Bahasa Inggrisnya impossible. Tidak mungkin. Bapak Ibu. Nasi di atas piring, di depan kita, kalau tidak disendok, tidak akan membuat kita kenyang. Dadepi baik. Kan ini orang wareg-wareg ya orang bakal wareg. Si sendok dulu. Usahanya maksimal. Pedomani An-Najm 39, 40, 41, 42. Itu Allah yang minta. Apa kata Allah? Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali kalau dia mau usaha. Yang bilang Allah yang mau ngasih, Bapak Ibu. Ayat ini menumbuhkan etos kerja, menimbulkan semangat usaha, menimbulkan semangat belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa jerih payah. Pak, orang tuanya orang kaya. Kalau dia tidak belajar, hartanya akan habis. Tidak mau mengelola, pasti habis. Maka belajar, dan belajar, berdoa, berserah diri. Itu konsepnya. Tawakal. Quran itu sudah lengkap konsepnya. Kita umat yang mulia, kalau mau mengamalkan Al-Quran. Kita pun akan jadi hina kalau meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran oleh Allah diturunkan untuk menunjuki kehidupan kita. Lihat lagi Al-Baqarah 185. Dunianya akan hasanah kalau kitanya mau usaha. Akhiratnya akan hasanah kalau kita mau usaha. Modalnya sudah lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan insting, panca indera, akal, hati. Itu semuanya sudah diberikan oleh Allah. Silahkan usaha masing-masing. Makanya kalau kita buat perbandingan Bapak Ibu ya, waktunya kan sama 24 jam. Tapi ada yang sukses, ada yang tidak. Karena tadi usahanya ada yang maksimal, ada yang tidak. Sama dengan ketika zaman kita sekolah. Diulang sama, gurunya sama, kelasnya sama, buku paketnya sama. Bisa nih anggar ulangan orang pernah sama nilainya. Takoni oleh pira nilainya 8 tapi mangap. Kan ini 8 mangap, telu. Pan ngomong telu be ngomongnya 8. Telu mangap tadi ini 8-nya mangap. Kon pira? Sanga kualik 6 berarti. Kursi 4 berarti kan ini. Pimen sih. Iya, orang sinau kalian kabeh. Pak. Soalnya sama. Zaman kita sekolah tidak ada soal berbeda, itu sama. Pilihan ganda, urean. Kenapa ada yang nilainya sampai 10, ada yang tadi. Bahkan ada yang oleh pira, oleh ping, kan ini ping, disilang kabeh di guru. Salah kabeh. Kuncinya apa? Lupa dengan syarat Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau mau berhasil usaha. Supaya bersyukur berdoa, supaya bersabar berdoa. Ketika usaha dengan doa, ketika Allah berikan akan bersyukur, ketika belum Allah berikan akan bersabar. Makanya kata Rasulullah, aku kagum dengan urusan umatku, diberikan kebaikan mereka bersyukur, diberikan keburukan mereka bersabar. Bapak Ibu, jadilah khairu ummah, sebaik-baik umat yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga yang kita mintakan kepada Allah, insya Allah akan kita dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, marilah kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Walau minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.